Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi nih untuk membahas terkait dengan hasil tes ITP. Yang sebelumnya anak-anak semua sudah mengisi tes ITP-nya di minggu yang lalu. Untuk itu, anak-anak semua, kita bersiap-siap terlebih dahulu untuk melihat tayangan video yang berkaitan dengan hasil tes ITP pada kelas 10 BDP 2. Mari kita lihat videonya. Tes ITP, Inventory Tugas Perkembangan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan sedikit terkait dengan tes ITP itu seperti apa. Namun, pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit untuk merecall kembali ingatan-ingatan anak-anak semua terkait dengan tes ITP. Jadi, tes ITP itu merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan dari setiap individu, khususnya pada jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, maupun pada perguruan tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek apa saja sih yang diukur dari tes ITP itu sendiri. Nah, aspek perkembangan yang diukur itu ada 11 aspek. Yang pertama ada landasan hidup religius, ada landasan perilaku etis, yang ketiga ada kematangan emosional, yang keempat ada kematangan intelektual, yang kelima kesadaran tanggung jawab, selanjutnya ada peran sosial sebagai pria atau wanita, yang ketujuh ada penerimaan diri dan pengembangannya, yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomi, yang kesembilan ada wawasan dan persiapan karir, yang ke-10 ada kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, ke-11 aspek tersebut dapat diukur pada tes ITP itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana hasil dari tes ITP yang sudah diisi oleh teman-teman di 10 BDP 2. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang grafik profil dari hasil tes ITP per kelompok, yaitu kelas 10 BDP 2, di mana pada grafik ini ditunjukkan dari 11 aspek yang sudah diukur, diperoleh bahwa rata-rata tingkat perkembangan setiap aspeknya itu adalah 6,10, di mana rata-rata ini ditunjukkan pada garis yang berwarna kuning. Adapun rata-rata dari konsistensi yang diperoleh adalah 7,29/11, di mana nilai ini sudah sangat baik karena tidak terlalu jauh dari nilai maksimalnya, yaitu 11. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang detail dari skor setiap aspeknya. Yang pertama ada aspek landasan hidup religius, di mana diperoleh skornya itu 6,7. Landasan perilaku etis diperoleh nilai 6,1. Aspek kematangan emosional diperoleh nilai 5,82. Selanjutnya ada aspek kematangan intelektual diperoleh nilai 6,4. Selanjutnya adalah aspek dari kesadaran tanggung jawab, yaitu 6,15. Aspek selanjutnya ada pada aspek peran sosial sebagai pria atau wanita, yaitu
diperoleh nilai 6,32. Selanjutnya adalah aspek penerimaan diri dan pengembangannya, yaitu nilainya adalah 6,4. Selanjutnya adalah aspek kemandirian perilaku ekonomis, di mana diperoleh nilai 6,1. Aspek wawasan dan persiapan karir diperoleh nilai 6,26. Dan aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya diperoleh nilai 6,23. Dan yang terakhir ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga diperoleh nilai 6,13. Dari 11 aspek ini yang Ibu berikan tulisan berwarna merah, itu artinya nilai-nilai tersebut masih di bawah rata-rata tingkat perkembangan. Nilainya sudah lumayan bagus, namun karena hal tersebut di bawah rata-rata dari tingkat perkembangan, maka aspek yang berada di bawah rata-rata perlu anak-anak semua perhatikan. Itu dari grafik profil kelompok. Kita lanjut materi selanjutnya ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Berdasarkan grafik yang sudah Ibu tunjukkan sebelumnya, maka Ibu menyimpulkan bahwa terdapat 3 aspek terendah dan juga terdapat beberapa aspek yang memperoleh nilai atau skor yang tertinggi. Namun kita bahas terlebih dahulu dari 11 aspek yang sudah terhitung, 3 aspek terendah di kelas 10 BDP 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pada aspek kematangan emosional, di mana pada aspek ini anak-anak semua memperoleh nilai 5,82. Selanjutnya ada aspek landasan perilaku etis, di mana anak-anak semua memperoleh skor atau nilai 6,1. Dan selanjutnya adalah aspek kemandirian perilaku ekonomis, di mana anak-anak semua memperoleh 6,1. Bagaimana sih penjelasannya terkait dengan aspek-aspek ini? Apakah aspek ini perlu kita berikan layanan bimbingan dan konseling secara lebih intens? Nah, mari Ibu akan jelaskan terlebih dahulu aspek terendah di kelas 10 BDP 2 dan gambarannya. Tiga aspek terendah. Nah, 3 aspek terendah ini yang pertama adalah pada aspek kematangan emosional. Nah, pada aspek kematangan emosional ini, anak-anak 10 BDP 2 memiliki skor 5,82, di mana ketika suatu kelompok memiliki skor pada rentang skor 5, maka anak-anak semua sudah masuk pada tahap saksama. Namun karena ini adalah 3 aspek terendah, maka gambarannya adalah di 10 BDP 2, anak-anak 10 BDP 2 masih memiliki kekurangan, yaitu kurang akan kematangan emosionalnya, di mana ketika individu kurang akan kematangan emosionalnya, mereka juga kurang dalam menjaga stabilisasi emosi, mudah untuk cemas, dan juga masih sulit untuk mengemukakan pendapat. Nah, itu gambaran bahwa kematangan emosional dari 10 BDP 2 masih memiliki nilai yang rendah. Kita lanjut pada aspek kedua.
Aspek kedua ada landasan perilaku etis. Nah, pada landasan perilaku etis ini, anak-anak 10 BDP 2 memiliki skor 6,1, di mana ketika kelompok memiliki skor pada rentang skornya itu 6, maka anak-anak semua sudah masuk ke dalam uh, tingkat perkembangan individualitas. Namun, karena ini adalah aspek terendah, maka gambarannya seperti anak-anak 10 BDP 2 masih memiliki kekurangan. Misalnya dalam hal perilaku yang sesuai dengan etika. Misalnya, masih memiliki kekurangan terkait dengan sikap dan sopan santun terhadap orang lain, lalu masih kurang terkait dengan kesadaran untuk tetap tertib dan patuh, dan yang terakhir gambarannya adalah belum dapat memiliki sikap jujur. Nah, itu adalah sebuah gambaran bagaimana landasan perilaku etis itu masih tergolong rendah. Kita lanjut ya. Nah, 3 aspek terendah yang terakhir adalah pada aspek kemandirian perilaku ekonomis. Sama seperti aspek sebelumnya, anak-anak 10 BDP 2 memperoleh skor 6,1, di mana ketika suatu kelompok memiliki skor 6,1, artinya adalah anak-anak semua sudah memasuki tahap perkembangan individualitas. Bagaimana gambaran dari kemandirian perilaku ekonomis yang masih rendah itu? Nah, ketika individu memiliki tingkat kemandirian perilaku ekonomis yang masih rendah, gambarannya adalah masih memiliki kekurangan dalam hal kemandirian untuk berperilaku ekonomis. Seperti misalnya, masih belum bisa untuk berhemat, atau belum bisa untuk mengatur keuangan untuk ditabung, atau gambarannya adalah masih berharap pada pemberian orang lain. Nah, itu adalah 3 aspek terendah yang dimiliki pada kelompok 10 BDP 2. Nah, dari 3 aspek terendah ini, nanti kita akan buat suatu pertemuan khusus ya untuk membahas lebih lanjut lagi, dan untuk Ibu berikan sebuah layanan bimbingan dan konseling agar 3 aspek terendah ini nantinya akan menjadi lebih baik lagi. Mari kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Selain dari 3 aspek terendah yang diperoleh di kelas 10 BDP 2, namun ada 5 aspek tertinggi yang diperoleh di kelas 10 BDP 2. Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama ada aspek kesadaran dan tanggung jawab, di mana anak-anak 10 BDP 2 sudah memiliki skor rata-rata 6,15, di mana mereka yang sudah memiliki skor pada rentang skor 6, mereka sudah memasuki tahap perkembangan individualitas. Bagaimana sih gambarannya? Individu yang memiliki tingkat kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi sudah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu baik secara individu atau secara kelompok, dan mereka sudah dapat secara sadar dan baik menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta mereka sudah memiliki sikap mawas diri. Nah, itu gambaran dari aspek kesadaran dan tanggung jawab.
Selanjutnya ada pada aspek peran sosial sebagai pria atau wanita, di mana anak-anak 10 BDP 2 sudah memiliki rentang skor yaitu 632, di mana anak-anak sudah memasuki pada tahap perkembangan individualitas. Gambarannya seperti apa sih? Yaitu anak-anak semua sudah dapat membedakan peran sosial antara pria atau wanita, serta anak-anak sudah dapat menyesuaikan tingkah laku dan juga kegiatannya sesuai dengan jenis kelamin. Dan itu penjelasan atau gambaran dari peran sosial sebagai pria atau wanita. Selanjutnya ada wawasan dan persiapan karir, di mana pada aspek ini skor rata-rata yang diperoleh sama seperti kedua aspek sebelumnya. Skor rata-ratanya adalah 6,23, di mana ini juga skor yang cukup tinggi selain pada skor peran sosial sebagai pria atau wanita, di mana sama seperti sebelumnya sudah memasuki tahap perkembangan individualitas, di mana anak-anak sudah dapat memahami jenis pekerjaan, sudah memiliki kesungguhan dalam belajar, memiliki perencanaan karir yang matang, dan juga sudah memiliki suatu usaha dalam memahami keahlian atau potensi yang dimiliki. Itu adalah pada wawasan dan persiapan karir. Selanjutnya ada pada aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya, di mana ini skor yang diperoleh adalah 6,23, sama seperti aspek sebelumnya. Anak-anak sudah memasuki tahap perkembangan individualitas, yaitu anak-anak sudah dapat memahami tingkah laku orang lain dengan baik, sudah mampu memberikan rasa empati, bisa bekerja sama dengan orang lain, dan juga sudah dapat menciptakan hubungan sosial yang baik dan juga luas dengan orang lain. Itu ada pada aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya. Aspek selanjutnya ada pada aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, di mana pada aspek ini anak-anak sudah memperoleh skor rata-rata 6,13, dan sama seperti sebelumnya anak-anak sudah memasuki tahap perkembangan individualitas, di mana ditandai dengan kelompok yang sudah memasuki tahap ini sudah dapat memilih pasangan atau teman hidup. Artinya anak-anak semua sudah paham mau memilih pasangan yang seperti apa sih, kriterianya bagaimana sih untuk dijadikan teman hidup. Selanjutnya anak-anak semua sudah memiliki kesiapan juga untuk membangun keluarga serta memiliki kesehatan pada organ-organ reproduksinya. Itu adalah 5 aspek tertinggi yang diperoleh di kelas 10 BDP 2. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan salah satu contoh hasil ITP per individu yang Ibu ambil dari hasil salah satu teman-teman dari kelas 10 BDP 2, yaitu inisialnya adalah A, di mana bisa kita lihat bahwa setiap rata-rata dari tingkat perkembangannya itu diperoleh nilai 4,83, di mana ini bisa dilihat dari garis yang berwarna biru, dan rata-rata tingkat perkembangan kelompoknya itu 6,10 dilihat dari garis yang berwarna biru. Mohon maaf, garis yang berwarna kuning. Untuk selanjutnya, pada konsistensinya
siswa A ini sudah sangat baik karena nilainya itu diperoleh nilai yang maksimal, yaitu 11/11. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang detail skor setiap aspeknya, di mana pada aspek landasan hidup religius diperoleh nilai 6,50, dan pada aspek landasan perilaku etis diperoleh nilai 6, untuk aspek kematangan emosional diperoleh 6, dan untuk aspek kematangan intelektual diperoleh skor 7,25. Untuk aspek kesadaran tanggung jawab diperoleh skor 6,25. Untuk aspek peran sosial sebagai pria atau wanita diperoleh nilai 5,75. Dan aspek selanjutnya diperoleh yaitu skornya adalah 6 untuk aspek penerimaan diri dan pengembangannya. Dan untuk aspek kemandirian perilaku ekonomis diperoleh nilai 5,75. Dan untuk aspek wawasan dan persiapan karir diperoleh nilai 8. Dan untuk aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya diperoleh 5,50. Dan yang terakhir, pada aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga diperoleh nilai 5,75, di mana yang Ibu tandai dengan tulisan berwarna merah itu merupakan nilai aspek yang terendah dari semua aspek. Walaupun nilainya di atas rata-rata, namun dari semua atau keseluruhan aspek-aspek tersebutlah yang paling rendah. Itu dari hasil ITP per individu milik siswa A. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, berdasarkan dari perhitungan atau grafik yang Ibu tampilkan sebelumnya, maka sama seperti sebelumnya diperoleh 4 aspek terendah dan juga ada beberapa aspek yang tertinggi. Kita bahas terlebih dahulu 4 aspek terendahnya itu apa aja sih yang diperoleh siswa A ini. Nah, 4 aspek terendah itu ada aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya, ada peran sosial sebagai pria atau wanita, ada aspek kemandirian perilaku ekonomis, dan aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu, di mana pada aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya, siswa A memperoleh skor rata-rata 5,50, di mana ketika individu sudah memperoleh skor 5,50, artinya individu tersebut sudah memasuki tingkat perkembangan saksama. Bagaimana sih gambarannya? Nah, ketika individu memiliki aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya yang rendah, maka individu tersebut gambarannya masih memiliki kekurangan untuk memahami tingkah laku orang lain, dan juga masih belum mampu untuk merasakan atau memberikan rasa empati, dan juga belum mampu untuk bekerja sama dengan baik, dan belum secara maksimal menciptakan hubungan sosial dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada peran sosial sebagai pria atau wanita, di mana pada aspek ini siswa A memperoleh skor rata-rata 5,75, di mana pada aspek ini sudah memasuki tingkat perkembangan saksama, yang gambarannya adalah siswa A masih memiliki kekurangan, yaitu belum dapat membedakan antara bagaimana sih peran sosial antara pria dan wanita, dan juga masih belum mampu menyesuaikan tingkah lakunya atau menyesuaikan kegiatan sehari-harinya yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan selanjutnya yaitu ada aspek kemandirian perilaku ekonomis, yaitu pada aspek ini siswa A memperoleh skor rata-rata 5,75, di mana pada aspek ini
siswa A sudah memasuki tahap saksama. Gambarannya seperti apa sih? Nah, individu yang memiliki skor rata-rata yang rendah pada aspek kemandirian perilaku ekonomis masih memiliki kekurangan, yaitu misalnya kurangnya dalam hal kemandirian untuk berperilaku ekonomis dalam kehidupan sehari-hari, seperti masih belum mampu berhemat, belum bisa menabung, atau masih berharap akan pemberian dari orang lain. Itu dari aspek kemandirian perilaku ekonomis. Dan yang terakhir adalah aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, di mana siswa A memperoleh skor rata-rata 5,75, di mana pada aspek ini sudah memasuki tingkat perkembangan saksama, di mana gambarannya adalah siswa A masih memiliki kekurangan, yaitu belum dapat memilih pasangan hidup atau masih bingung kriteria yang seperti apa sih untuk dijadikan pasangan dalam hal menikah, dan masih belum memiliki kesiapan untuk membangun sebuah keluarga. Yaitu 4 aspek terendah yang harus diperhatikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjut. Selain siswa A memperoleh 4 aspek terendah, namun siswa A juga memperoleh 3 aspek tertinggi. Jadi, pada aspek-aspek ini sudah dimiliki atau sudah memasuki tahap perkembangan yang cukup baik. Yaitu, kita bahas satu-satu ya. 3 aspek tertinggi itu, yang pertama ada pada aspek wawasan dan persiapan karir, di mana skor rata-rata yang diperoleh dari siswa A ini adalah 8 dan sudah memasuki pada tahap perkembangan individualitas. Gambarannya seperti apa sih jika individu ini memiliki skor rata-rata yang tertinggi pada aspek ini? Jadi, individu yang sudah baik pada aspek wawasan dan persiapan karir itu sudah dapat memahami atau sudah tahu sekali jenis-jenis pekerjaan, dan mereka biasanya sudah memiliki kesungguhan dalam hal belajar, sudah memiliki perencanaan karir yang matang, dan juga mereka biasanya sudah memiliki usaha atau upaya dalam hal memahami keahlian atau potensi yang dimiliki. Nah, kita lanjut ke aspek berikutnya, yaitu kematangan intelektual, di mana siswa A ini memperoleh skor rata-rata 7,25 yang ditandai sudah memasuki tahap perkembangan individualitas. Nah, pada aspek ini, siswa A sudah mampu bersikap kritis, sudah mampu memiliki sikap yang cenderung rasional, serta siswa A ini sudah mampu membela hak pribadi dan sudah memiliki kemampuan untuk menilai. Kita lanjut ke aspek berikutnya, di mana aspek tertinggi berikutnya adalah pada aspek landasan hidup religius, di mana siswa A memperoleh skor 6,50 dan sudah memasuki pada tahap perkembangan individualitas. Nah, pada aspek ini, siswa A memiliki kemampuan, yaitu sudah mampu untuk konsisten dalam hal menjalankan kegiatan beragama, serta sudah memiliki keimanan yang baik terhadap keyakinan yang dimilikinya. Itu 3 aspek tertinggi. Baik, rupanya kita sudah memasuki penjelasan yang terakhir, maka akan Ibu simpulkan dari hasil ITP pada kelas 10 BDP 2, di mana jika kita lihat pada rata-rata tingkat perkembangan dari
kelas 10 BDP 2 kan kalian memiliki rata-rata 6,10. Jadi anak-anak semua di 10 BDP 2 sudah berada pada tingkat perkembangan individualitas, di mana anak-anak semua di 10 BDP 2 ini sudah memiliki kemampuan seperti sadar akan keindividualitas, lalu anak-anak sudah memiliki kesadaran ketika memiliki konflik emosi antara kemandirian dan juga ketergantungan, dan juga anak-anak sudah menjadi lebih toleran terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, sudah dapat mengenal eksistensi perbedaan dari setiap individu, sudah mampu bersikap toleransi terhadap perbedaan di kehidupan ini, lalu sudah dapat membedakan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan di luar, sudah mengenal kompleksitas diri atau eh, kesulitan di dalam diri, sudah mampu peduli akan perkembangan dan juga sudah mampu melihat masalah-masalah sosial. Nah, untuk itu pada eh, tingkat atau aspek perkembangan yang memiliki skor sudah baik atau sudah di atas rata-rata, Ibu berharap anak-anak semua dapat eh, dapat menjalankan atau dapat menjaga dari aspek-aspek yang sudah baik tersebut. Dan untuk aspek-aspek yang memiliki skor rata-rata yang rendah, Ibu harap anak-anak semua bisa mengembangkan lebih lanjut lagi terkait dengan aspek-aspek tersebut. Untuk itu mungkin nanti kita atau ibu dapat memberikan sebuah layanan bimbingan konseling kepada anak-anak ibu semua di 10 BDP 2 agar kekurangan-kekurangan yang dimiliki dapat kita perbaiki bersama-sama. Untuk itu, pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai sini. Semoga anak-anak semua selalu sehat dan juga selalu bahagia. Sampai bertemu di kelas selanjutnya.